boleh dong diceritain sebenarnya sinopsis lah atau gambaran film Aum itu seperti apa? Oke, jadi Aum ini berceritakan tentang Satria, seorang aktivis yang menyuarakan, yang memperjuangkan kebebasan bersuara. Oke. Tapi tiba-tiba dia diculik sama satu orang dari si rezim pemerintahannya ini untuk dibungkam, dan selama dalam perjalanan dia diculik ini dia mengalami pergolakan batin, ngobrol juga sama yang menculiknya yang ternyata abangnya sendiri, dan dari situ mencoba mempersuasi si abangnya ini buat ikut pergerakannya, dan mau atau enggaknya abangnya ikut pergerakan itu, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, berarti ada sisi keluarganya juga ya tadi? Iya. Kalau karakternya kamu di film ini tuh seperti apa? Oke, sebenarnya di sini aku mainin dua karakter, Satria sama Surya. Satria adalah si aktivisnya ini, Surya adalah si aktor yang memerankan aktivis ini. Jadi ini sebenarnya film dalam film. Oke, berarti film ini tuh akan menggambarkan bagaimana produksi film gitu ya? Iya, susahnya syuting film di tahun 90-an. Apalagi kalau mau kritis ke pemerintah juga pasti bakal susah banget karena harus ngumpet-ngumpet syutingnya. Kayak gitu sih. Sebagian besarnya berarti untuk menceritakan latar belakang pembuatan filmnya atau menceritakan film yang dalam film ini? Ya, setengah-setengah sih, 50-50. Iya. Dari dua karakter antara yang di dalam film sama di film ini, itu menurut kamu yang paling cocok dan paling dekat dengan kepribadian kamu sebenarnya itu yang mana? Yang paling dekat ya. Kalau dibilang paling dekat sebenarnya si Surya, karena pekerjaan dia adalah aktor juga. Tapi aku pengen bisa jadi kayak si Satria juga sih ya, dia yang dimana dia berani buat bersuara walaupun pemerintah mau membungkam dia, dan dia tetap bergerak gitu sama organisasinya buat memperjuangkan hak-hak rakyat kayak gitu. Kalau bisa dibilang paling dekat Surya, tapi pengennya jadi Satria gitu. Siapa yang karena ada yang dia perjuangkan ya kalau Satria. Yep. Ada di project ini tuh cerita awalnya kenapa sih akhirnya gue mau nih join di project film ini? Pertama waktu itu aku diajak ketemu sama Mas Angga Sasongko Kacik. Waktu itu dia ngasih cerita tentang baru ngasih tahu aku bakal jadi aktivis dan main sama Mas Chiko, dan dua hal itu aja sebenarnya udah bikin aku tertarik buat ikut di filmnya, tentang aktivis dan main bareng-bareng Chiko. Dan ketiga, sutradaranya dikasih tahu yang direct bakal Mas Ipung. Dia adalah sutradara Jogja yang sangat-sangat gila, tapi in a good way ya. Dia orangnya eksperimental banget film-film sebelumnya. Jadi itu sih yang bikin aku tertarik. Jadi sekali eksperimen juga, dan dari filmnya, dari trailernya kalau Kak Ciko udah nonton, kita pakai rasio 3:4, itu jarang banget kan di film itu pakai rasio 3:4, dan cara pengambilan gambarnya juga unik sih, kayak dokumenter, tapi bukan dokumenter gitu, ini drama ya, mockumentary lah kalau bisa dibilang, karena mungkin menyesuaikan sama keadaan ingin membuat jadulnya itu tadi ya. Iya benar. Nah, kesulitannya apa tuh untuk membuat dan memerankan film dengan background yang jauh dari tahun ini? Sebenarnya kesulitannya aku di bahasa sih. Kesulitan aku mungkin karena aku nggak tahu cara orang ngomong di tahun 90-an kayak gimana, karena aku baru lahir tahun 99. Jadi harus banyak ngobrol sih sama sutradaranya, sama Mas Chiko, sama pemain-pemain lain yang udah senior. Jadi aku pick up cara mereka ngomong, dan untungnya direkturnya Mas Ipung suka sih.
Paling itu sih, Berarti kendala aku lebih di bahasa. ada persiapan khusus dong untuk berlatih bahasa itu? Eh, Sebenarnya enggak sih, aku cuma pick up cara pemain lain ngomong aja sebenarnya, karena mereka ngerasain kan di tahun 90 kayak gimana, apalagi pas zaman kerusuhan juga, dan ya kayak gitu sih paling enggak. Sempat jadi harus belajar sejarah nggak ini? Oh, sejarah iya sih. Dari papa mama juga udah ceritain tahun 90-an kayak gimana, dan susahnya buat berpendapat gitu. Maksudnya lo katanya kalau orang bertato pun dilabelin penjahat. Maksudnya tato kan salah satu bentuk berekspresi dari seseorang juga kan. Masa sesusah itu sih. Dan banyak sih, dan director masih pun juga banyak cerita soal dia mau bikin film di tahun segitu, dan Bang Ciko juga ngerasain kerusuhannya, jadi banyak belajar sejarah tapi lewat ngobrol sama orang-orang. Kalau kamu sendiri ngerasa belajar hal baru apa sih dari project film ini? Aku belajar buat menghargai apa yang udah kita punya sekarang. Maksudnya di tahun yang lalu kita susah gitu buat berpendapat aja susah kan. Jadi aku belajar kita harus bersyukur banget udah sampai titik ini, walaupun titik ini juga belum sepenuhnya bagus, tapi tetap harus disyukurin dan tetap harus diperjuangin hak-hak kita gitu. Walaupun sekarang belum terpenuhi semua ya.